menaikkan pegawai yang sudah tua. Kemudian Batavus punya hitung-hitungan, dia bisa memecat pembantunya yang sudah tua dan menggantikan dengan Salman dengan upah yang murah. Sampai pada kalimat, ketika Salman sedang dimarahi, nah, Fritz mendengar bahwa dia mendapat upah 15 sen per hari. Menurutmu, aku hendak memberimu 15 sen per hari dengan percuma? Begitu pengawas itu. Kuhitung bahwa 15% per hari tidak termasuk minggu dan hari libur, atau dia pasti akan membicarakan beberapa upah per bulan atau per tahunnya. Berarti 225 gulden per tahun. Dengan cepat kuputuskan, orang yang sudah berbisnis begitu lama pasti langsung tahu apa yang harus dilakukan. Dan keesokan paginya, aku mengunjungi Gab Zuiger, penjual buku yang mengadakan lelang. Aku bertanya mengenai lelaki yang menjatuhkan Aglaza, nama majalah tentang perempuan, talenta bawaan. Menjatuhkan Aglaza, dia sudah dipecat, ujar Gab Zuiger. Gab Zuiger ini pemilik toko buku yang mengadakan lelang buku. Dia pemalas, angkuh, dan penyakitan, kata si Gab Zuiger, menghina Salman. Aku membeli ke sekotak wafer dan langsung memutuskan untuk memberi kesempatan lagi kepada Bastian. Bastian itu pegawainya Batavus yang sudah tua, yang tadinya akan dipecat dan akan digantikan oleh Salman. Aku tidak tega mengusir seorang lelaki tua ke jalanan begitu saja. Tegas, tapi sebisa mungkin bersikap sabar, itu selalu menjadi prinsipku. Tapi aku tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mencari informasi yang mungkin berguna dalam bisnis. Oleh karena itu, aku bertanya kepada Gab Zuiger di mana Salman ini tinggal. Dia menyebutkan alamatnya dan aku mencatatnya. Kurenungkan buku yang hendak kuterbitkan. Ini masih Batavus yang bercerita. Tapi karena aku menyukai kebenaran, harus kukatakan kepadamu secara terus terang bahwa aku tidak tahu caranya. Satu hal sudah pasti, bahan-bahan yang kutemukan dalam paket Salman itu penting bagi maklar kopi. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana cara menyusun bahan-bahan itu dengan benar. Semua maklar tahu betapa penting penyortiran paket-paket. Namun menulis, kecuali surat menyurat dengan para pedagang besar, bukanlah keahlianku. Walaupun aku merasa harus menulis karena masa depan perdagangan bergantung pada buku ini. Informasi yang kuperoleh dari paket Salman bukanlah sesuatu yang hanya menguntungkan Las & Co. Jika tidak, semua orang akan mengerti bahwa aku tidak akan mau repot-repot mencetak buku demi kepentingan Bushling and Waterman. Karena siapapun yang membantu pesaing dalam bisnis adalah orang tolol. Ini prinsip mutlakku. Tidak, aku melihat bahaya yang mengancam seluruh pasar kopi. Bahaya yang hanya bisa dihindari dengan penyatuan kekuatan seluruh maklar. Bersatulah maklar seluruh dunia. Tapi bahkan ini pun mungkin tidak mencukupi. Sehingga penyuling gula dan pedagang indigo mungkin harus membantu. Indigo ini pewarna biru yang diperoleh dari tumbuhan indigo. Indigo tuh apa ya, Mas Subhan tahu ya indigo? Hendra tahu nggak indigo itu? Ya indigo
Jadi ya salah satu tanaman yang wajib lah jadi semacam ekspor juga itu pas zaman kultur Stelsel, salah satunya indigo. Warna pakaian katanya ya. Dan ketika aku pikirkan sambil menulis, bagiku tampaknya pemilik kapal juga ikut berkepentingan. Juga pengapalan komersial, itu memang benar. Juga pembuat layar dan menteri keuangan, pengawas kaum miskin, juga menteri-menteri lainnya, tukang kue dan pemilik toko, kaum perempuan dan pembuat kapal, pedagang grosir, pedagang eceran, dan tukang kebun. Jadi, si Batavus Drugstupel sudah mikir kemana-mana. Kalau nulis tentang kopi, buku tentang kopi, pasti itu akan terkait semuanya. Sungguh aneh betapa pikiran terus berjalan ketika seseorang sedang menulis. Bukuku sepertinya juga menyangkut pemilik penggilingan, pendeta, penjual pin Holloway, penyuling minuman keras, pembuat ubin, dan mereka yang hidup dari utang negara, pembuat sepatu dan pembuat tali, pemintal dan tukang jagal, pegawai maklar dan pemilik saham maskapai dagang Belanda. Sesungguhnya, jika dipikir-pikir buku itu menyangkut semua orang lainnya, juga raja, ya, terutama raja. Dari sini kita bisa melihat bahwa saling terkait antara akhir bab di dalam Max Havelaar dengan bab-bab awal ini. Bagaimana Multatuli sudah membuat jaringan cerita apa yang dia inginkan dari novelnya itu. Max Havelaar, lelang kopi maskapai dagang Hindia Belanda. Bukuku harus beredar di seluruh dunia, dan itu terbukti hari ini. Sampai saat ini udah ada 47 bahasa di dunia, dan yang terakhir bahasa Korea dengan penambahan bab. Novel Max Havelaar bahasa Korea dari 20 bab Max Havelaar menjadi 39. Tahun lalu di bulan Agustus, 2 tahun lalu 2019, Max Havelaar bahasa Korea terbit. Bukuku harus beredar di seluruh dunia, tidak bisa tidak. Ini mengingatkan kita pada akhir bab nanti ketika aku akan terjemahkan bukuku ke bahasa-bahasa di dunia. Aku tidak peduli jika Bushling and Waterman membacanya. Aku bukan pendengki, tapi mereka hanyalah perempuan tua dan penipu. Itulah pendapatku. Oh, Bushling itu nama perusahaan untuk perempuan tua. Hal yang sama ini kukatakan kepada Stern muda pagi ini ketika aku memperkenalkannya di artis di sebuah klub. Dia mungkin menuliskan hal itu dalam suratnya ke rumah. Kemudian beberapa hari yang lalu, ketika aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk bukuku, Fritz menunjukkan jalan keluar dari lemaku. Sebentar. Ketika aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk buku, Fritz menunjukkan jalan keluar dari dilemaku. Oh, dilema maksudnya. Fritz menunjukkan jalan keluar dari dilemaku. Dilema. Itu tidak kukatakan kepadanya karena kurasa tidaklah benar untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa aku berutang kepadanya. Itulah prinsipku. Tadi banyak 2 kali ini kita menemukan Batavus mengatakan itu prinsipku. Tadi yang pertama, yang penting sabar. Tapi sabar tapi tetap harus berpikir rasional, itu prinsipku. Kemudian sekarang juga dia mengatakan
tidak baik mengatakan berutang kepada orang lain. Itulah prinsipku dan itu memang benar. Menurut Fritz, Stern adalah lelaki yang sangat pintar. Kemajuannya pesat dalam bahasa Belanda dan dia telah menerjemahkan puisi-puisi Jerman. Salman itu ke dalam bahasa Belanda. Kau tahu, orang Belanda itu menulis dalam bahasa Jerman dan bahasa Jerman itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Orang Belanda nulis dalam bahasa Jerman, kemudian bahasa Jerman diterjemahkan lagi ke bahasa Belanda. Multatuli menulis dalam bahasa Jerman, Fritz menerjemahkan bahasa Jermannya Multatuli ke bahasa Belanda. Seandainya setiap orang tetap menggunakan bahasanya sendiri, banyak masalah akan terhindarkan. Namun, kupikir jika bukuku bisa ditulis oleh Stern, sesekali aku bisa menulis sebuah bab ketika punya sesuatu yang hendak ditambahkan. Fritz juga bisa membantu. Dia punya kamus kata-kata sulit. Mary bisa menyalinnya dengan baik, dan ini akan menjamin tidak adanya sesuatu pun yang tidak bermoral. Karena kau mengerti, maklar terhormat tidak akan menyerahkan sesuatu pun yang bertentangan dengan moral dan kehormatan ke tangan putrinya. Kubicarakan rencanaku kepada para anak muda itu dan mereka menyukainya. Namun Stern yang sedikit berbakat sastra seperti orang Jerman pada umumnya ingin ikut ambil bagian dalam menangani topiknya. Ini tidak kusetujui. Tapi karena lelang musim semi akan segera dimulai, dan belum ada pesanan dari Ludwig Stern, aku tidak ingin menentang keinginannya. Jadi kami menyetujui persyaratan-persyaratan berikut. Dia harus menyumbang 2 bab setiap minggu. Jadi Stern nulis 2 bab setiap minggu. Aku tidak boleh mengubah sumbangan tulisannya. Batapus tidak boleh ngoret-ngoret, mengubah. Fritz akan memperbaiki kesalahan tata bahasanya. Aku, maksudnya Batavus, mendapat kebebasan untuk menulis sebuah bab sesekali untuk memberikan penampilan terhormat pada buku itu. Judulnya harus Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda. Mary harus membuat salinan yang baik untuk dicetak, tapi kami harus bersabar dengannya pada hari mencuci. Jadi kalau waktunya nyuci, Mary nyuci. 7. 1 bab lengkap harus dibacakan setiap minggu di pesta kami. Jadi harus dibacakan setiap minggu. 1 bab. 8. Semua ketidakbermoralan harus dihindari. 9. Namaku tidak akan tercantum di halaman judul karena aku seorang maklar. Jadi Batapus tidak akan nongol di halaman judul. 10. Stern mendapat kebebasan untuk menerbitkan terjemahan Jerman, Prancis, dan Inggris dari bukuku. Jerman, Prancis, Inggris. Ini memang 3 terjemahan awal dari Max Havelaar di sekitar tahun 1860-an. Di Museum Multatuli sendiri ada bahasa Max Havelaar, bahasa Prancis edisi 1867. Jadi 7 tahun setelah terbit, ada bahasa Prancis, nongol bahasa Max Havelaar bahasa Prancis, dan di Museum Multatuli ada Max Havelaar itu. Ditulis dalam 2 buku. 2 jilid maksudnya. Max Havelaar-nya dipecah jadi 2 buku. Dan Ben Anderson pernah menulis
tahun 2000-an tentang terbitan-terbitan Max Havelaar ini banyak ditemukan di Eropa Timur atau di negara bekas di negara-negara komunis. Terbitan Inggris ada di tahun 70-an, atau yang sedang kita baca ini merupakan terjemahan Ingrid Nimpo Eno yang diambil dari bahasa Inggris tahun 1868, jadi 1 tahun setelah bahasa Prancis. Di museum ada Max Havelaar bahasa Prancis tahun 67, kemudian bahasa Inggris terbit pertama kali tahun 68, jadi 8 tahun setelah Max Havelaar ini terbit pertama kali. Nah, yang bahasa Jerman nanti kita periksa apakah di tahun 60-an itu, 1860-an atau setelahnya. Jadi 3 bahasa ini Stern boleh menerbitkan terjemahannya. Jerman, Prancis, dan Inggris. Mas Sigit sedang memegang Max Havelaar bahasa Jerman. Karena menurutnya karya semacam itu akan lebih dipahami di negara-negara asing daripada di tanah air. Maksud di tanah air tentu saja di Belanda. 11. Aku harus mengirim kertas, pena, dan tinta kepada Salman. Stern sangat ngotot soal ini. Jadi si Batapus harus ngirim kertas, pena, dan tinta kepada Salman. Aku menyetujui semuanya karena ingin menyelesaikan buku itu Keesokan paginya, Stern sudah siap dengan bab pertamanya. Dan disinilah pembaca, pertanyaan itu terjawab. Bagaimana seorang makelar kopi, Lars Enpo, Laulier Grech nomor 37, bisa menulis buku yang menyerupai novel. Jadi novel Max Havelaar ini bisa menyerupai novel menurut Batavus Trugstufel karena ditulis oleh seorang penyuka sastra, seorang pemuda Jerman, anak dari Ludwig Stern, makelar kopi, yaitu Stern muda atau Stern. Akan tetapi baru saja Stern mulai bekerja, dia sudah dihadang kesulitan. Apa itu kesulitannya? Selain kesulitan memilih dan menyusun bahan-bahan, setiap saat dia menjumpai kata dan ungkapan yang tidak dipahaminya dalam manuskrip-manuskrip itu. Ungkapan itu juga membingungkanku. Ini seringnya dalam bahasa Jawa atau Melayu. Dan di sana-sini juga muncul singkatan yang tidak bisa kupahami. Kurasa kami memerlukan Salman, dan karena menurutku tidak pantas bagi seorang pemuda untuk jatuh ke dalam pergaulan yang buruk, aku tidak mengutus Stern atau Pritz untuk menjemputnya. Aku membawa beberapa kembang gula yang tersisa setelah pesta terakhir, karena aku selalu memikirkan segalanya. Dan pergi mencari lelaki itu. Jadi artinya Batapuslah yang datang mencari Salman. Tempat tinggalnya jelas tidak hebat, tapi kesetaraan bagi semua orang. Tempat tinggalnya jelas tidak hebat, tapi kesetaraan bagi semua orang, termasuk rumah mereka, hanyalah hayalan. Maksudnya tempat tinggalnya tidak bagus. Tapi kalau ngomong setara dengan orang lain juga tidak. Karena ya dia ingin mengatakan, Batapus ingin mengatakan bahwa rumahnya Salman buruk. Dia sendiri begitu dalam tulisannya, dia sendiri berkata begitu dalam tulisannya mengenai, lanjut, tuntutan kepada kebahagiaan, tuntutan terhadap kebahagiaan. Jadi ada tulisan Multatuli, judulnya Tuntutan terhadap Kebahagiaan. Ada tulisannya si Salman, judulnya Tuntutan terhadap Kebahagiaan, yang di dalamnya ngomong tentang
rumah, yang berisi tentang rumah, yang tulisannya terkait tentang rumah. Mungkin nanti Hendra bisa mencarinya, tuntutan terhadap kebahagiaan, atau kita coba cari bareng-bareng apa isi tulisan apa isi tulisan tentang tuntutan terhadap kebahagiaan ini. Nanti coba kami telusuri. Lagi pula aku tidak menyukai orang yang selalu merasa tidak puas. Nah, ini baru penjelasan tentang tempat tinggalnya Salman. Ini sangat mungkin diambil dari judul tuntutan terhadap kebahagiaan ini. Tempat tinggal itu berupa kamar belakang. Jadi tempat tinggalnya berupa kamar belakang di Leidse Dwarsstraat. Nama tempat Leidse Dwarsstraat. Di ruang bawah tanahnya tinggallah seorang pemilik toko barang bekas yang menjual segala macam barang. Jadi kita bayangkan tempat tinggalnya keluarga Salman itu berupa kamar belakang. Di ruang bawah tanahnya tinggal seorang pemilik toko barang bekas menjual segala macam barang. Misalnya cangkir, tatakan cangkir, perabot, buku tua, gelas, lukisan potret Pan Spijk, lukisan potret Pan Spijk. Nama seorang tokoh. Dan sebagainya. Aku sangat berhati-hati untuk tidak memecahkan sesuatu karena orang semacam itu, maksudnya orang yang jual toko kelontong itu, selalu meminta lebih banyak uang daripada harga barang yang sepatutnya. Seorang gadis kecil sedang duduk di atas anak tangga di depan rumah, mendandani bonekanya. Jadi ada anak gadis kecil duduk di tangga rumah. Kemudian lagi megang boneka dan Batapus bertanya, "Aku bertanya apakah Tuan Salman tinggal di sana?" Dia kabur dan ibunya muncul. Jadi penggunaan kosakata yang ditulis oleh Multatul di novel ini juga menarik untuk dibahas. Dia kabur dan ibunya muncul misalnya. Jadi saling terkait dan ada TikTok gitu. Aku bertanya dalam satu kalimat kita bisa menemukan 3 peristiwa. Aku bertanya, apakah Tuan Salman tinggal di sana? Dia kabur dan ibunya muncul. Ada 3 peristiwa. Aku bertanya kepada gadis itu, dia kabur, tapi ibunya kemudian muncul. Lalu ibunya muncul, dan ibunya muncul. Dalam satu kalimat. Ya Pak, dia tinggal di sini. Silahkan naik tangga ke lantai pertama, lalu ke lantai 2, dan ke lantai 3. Maka Tuan sudah sampai. Maksudnya, maksudnya ingin menunjukkan bahwa Salman tinggal di lantai 3. Mini, pergilah dan katakan bahwa ada seorang lelaki yang datang. Ini perintah si ibu kepada anaknya itu, kepada anak-anak gadis tadi yang ternyata bernama Mini. Siapakah nama Tuan? Ini pertanyaan dari si perempuan tadi. Kukatakan bahwa aku Tuan Drugstufel, maklar kopi di Lauriergracht nomor 37. Tapi aku sendirilah yang akan memperkenalkan diri. Aku menaiki tangga seperti yang dikatakannya, dan di lantai 3 aku mendengar suara seorang anak menyanyi. Papa akan segera datang, Papa tersayang. Aku mengetuk dan pintu dibuka oleh seorang perempuan biasa. Nah ini lagi-lagi menarik nih. Aku mengetuk dan pintu dibuka oleh seorang perempuan biasa. Jadi seperti prosa, seperti puisi, maaf. Maksudnya prosa yang ditulis seperti puisi.
Penulis prosa yang baik yaitu penulis prosa yang dapat menulis seperti puisi. Seorang penyair yang baik adalah yang mampu menulis puisi bagaikan prosa. Aku mengetuk pintu dan pintu dibuka oleh seorang perempuan biasa atau nyonya. Aku tidak tahu apa pendapatku mengenainya. Dia tampak sangat pucat dan raut wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia mengingatkan kepada istriku pada akhir hari mencuci. Dia mengenakan gaun putih panjang atau jubah tanpa tali pinggang yang memanjang sampai ke lutut. Pakai daster kalau di kita. Di Indonesia maksudnya seperti daster. Dan bagian depan gaunnya disatukan dengan peniti hitam alih-alih rok yang pantas. Di balik gaun itu dia mengenakan sepotong kain linen bertabur bunga, batik maksudnya. Pakai kain batik, kain jarik. Yang tampaknya dibelitkan sangat ketat mengelilingi tubuh, pinggul dan lututnya. Jadi pakai kemben, pakai samping. Tidak ada tanda-tanda lipit-lipit. Kok lipit-lipit ya? Ini maksudnya apa? Tidak ada tanda lipit-lipit. Kok lipit-lipit? Tidak ada tanda-tanda lipit-lipit, kelebaran. Oh, lipet-lipetan maksudnya. Tidak ada tanda lipit-lipit, kelebaran, atau kegembungan pakaian seorang perempuan. Jadi ngepas, ya seperti seperti perempuan Indonesia yang mengenakan kain dililit di tubuh, kain samping. Aku senang aku tidak mengutus Fritz karena pakaian perempuan itu tampak sangat tidak pantas dan keganjilan itu semakin parah. Jadi tidak pantas katanya menurut si Batapus pakai baju gitu, pakai kain, pakai kemben. Karena pakaian perempuan itu sangat tidak pantas dan keganjilan itu semakin parah dengan keluasan gerakan perempuan itu. Seakan dia menganggap penampilannya sudah benar dan agaknya tidak sadar bahwa dirinya tidak terlihat seperti perempuan lainnya. Aku juga merasa dia sama sekali tidak tampak kebingungan dengan kedatanganku. Dia tidak menyembunyikan sesuatu pun di bawah meja dan tidak memindahkan kursi. Dengan kata lain, dia tidak melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan ketika menyambut kedatangan seorang asing yang berpenampilan terhormat. Batapus ingin ya mungkin harus gerasa gerusuk gitu kalau ada tamu, mungkin harus gimana lah gitu ya. Tapi si perempuan ini tidak. Tampak sederhana, kemudian santai gitu ya. Tapi bagi Batapus itu aneh katanya. Dia menata rambutnya ke belakang seperti orang Cina. Jadi rambutnya dikepang gitu. Dikepang. Karena tentu saja ini sepertinya merupakan kebiasaan di Indonesia, di Hindia Belanda. Dan mengikatnya di belakang kepala membentuk semacam simpul. Jadi digelung gitu ya. Dikepang lalu digulung atau digelung. Semacam simpul. Belakangan aku mendengar bahwa pakaiannya semacam pakaian Hindia yang disebut sarung atau kebaya. Nah, betul ya. Jadi pakai sarung, pakai samping gitu. Pakai kebaya, pakai samping, sedada, kemudian pakai kebaya. Double. Jadi pakai samping dulu sebatas atas dada, baru ditimpa dengan kebaya. Tapi menurutku pakaian itu sangat jelek. Ya, itu kan pendapatnya Batapus, biarin saja. Apakah Anda istri Salman? Tanyaku. Dengan siapa saya mendapat kehormatan untuk bicara? Tanyanya. Dengan nada yang bagiku tampaknya seakan dia juga memintaku bertanya dengan hormat. Sangat setara.
Dan itu luar biasa. Nah, aku tidak suka memuji. Dengan seorang pedagang besar, itu lain persoalan. Dan aku sudah terlalu lama menjadi orang bisnis sehingga mengetahui posisiku. Namun kupikir aku tidak perlu repot-repot memberikan pujian di sini. Jadi aku menjawab singkat bahwa aku Tuan Drug Stoffel, maklar kopi di Laurergreh nomor 37, dan aku ingin bicara dengan suaminya. Ini ada 2 kali, ada 2 perempuan. Tadi perempuan pertama sepertinya yang bertanya itu yang pemilik rumah. Yang ini adalah istrinya Salman. Perempuan itu mengisyaratkan agar aku duduk di kursi kecil, lalu memangku gadis kecil yang sedang bermain di lantai. Bocah laki-laki kecil yang tadi kudengar menyanyi itu menatap lekat-lekat setelah mengamatiku dari kepala hingga kaki. Walaupun baru berusia 6 tahun, dia juga sama sekali tidak tampak kebingungan. Pakaiannya juga sangat aneh, celana lebarnya hanya memanjang sampai setengah paha. Oh, pakai celana pokek, celana pendek. Pakai celana pendek. Oke, baik Mas Subhan. Celana lebarnya hanya memanjang sampai setengah paha dan kakinya telanjang hingga ke pergelangan kaki. Sangat tidak pantas, pikirku. Kau datang untuk bicara dengan Papa? Tanyanya mendadak. Dan aku langsung melihat bahwa dia telah dibesarkan dengan buruk. Jika tidak, dia pasti akan menyebut Tuan. Namun karena sedikit gugup dan ingin bicara, aku menjawab, ya nak, aku kemari untuk bicara dengan papamu. Menurutmu dia akan segera pulang? Aku tidak tahu. Papa pergi mencari uang untuk membelikanku sekotak cat. Diamlah nak, ujar perempuan tadi. Bermainlah dengan gambar-gambarmu atau pertunjukan bonekamu. Mama kan tahu, kemarin Tuan itu telah membawa pergi semuanya. Tampaknya seorang tuan telah datang ke sana dan membawa pergi semuanya. Kunjungan yang menyenangkan. Perempuan itu tampaknya sedang bermasalah karena diam-diam dia mengusap air mata ketika membawa gadis kecil itu kepada kakak laki-lakinya. Nah, bukan nah, ini kayaknya nak, katanya. Bermainlah sebentar dengan Noni. Nah, Noni adalah adiknya Edu. Edu ini anak laki-lakinya Multatuli, lahir di sini di Hindia Belanda. Sementara Noni lahirnya di sana. Bermainlah dengan Noni. Nama aneh, mereka pun bermain-main. Nah Nyonya, kataku, apakah suami Anda akan segera pulang? Saya tidak tahu, jawabnya. Lalu bocah kecil yang sedang bermain-main itu pergi meninggalkan adik perempuannya dan bertanya kepadaku. Pak, mengapa kau memanggil mamah Nyonya? Kalau begitu, nak, tanyaku, bagaimana aku harus memanggilnya? Ya sama seperti orang lain. Nyonya itu panggilan untuk perempuan di bawah yang menjual tatakan cangkir. Nah, aku seorang maklar kopi, Las Co, Laurergreh nomor 37, jumlah kami 13 orang di kantor. Dan jika termasuk Stern yang tidak menerima gaji, jumlah kami 14. Istriku bukan madam dan aku harus memanggil makhluk itu madam. Itu mustahil. Semua orang harus tetap menempatkan kedudukan masing-masing. Lagi pula, jurusita telah membawa pergi semuanya. Kupikir Nyonya sudah benar dan aku tidak mengubahnya. Aku bertanya mengapa Salman tidak mengunjungiku untuk menanyakan paketnya. Perempuan itu tampaknya tahu dan mengatakan bahwa mereka baru saja kembali dari Brussels di Belgia. Di sana Salman bekerja untuk Independent.
Ini nama majalah, seperti nama surat kabar. Tapi tidak bisa tetap berada di sana karena artikelnya menyebabkan surat kabar itu seringkali ditolak di perbatasan Prancis. Beberapa hari yang lalu mereka kembali ke Amsterdam karena Salman mendapat pekerjaan di sana. Di tempat Gabzuiger, tanyaku. Ya, memang, tapi gagal, jawabnya. Aku lebih tahu daripada perempuan itu. Salman telah menjatuhkan Aglaza, juga pemalas, angkuh, dan penyakitan. Oleh karena itulah mereka memecatnya. Dan lanjut perempuan itu, jelas dia akan datang menemui Anda dalam beberapa hari. Dan mungkin sekarang sedang dalam perjalanan ke rumah Anda untuk meminta jawaban atas permohonannya. Kukatakan bahwa Salman boleh datang, tapi tidak boleh mengetuk pintu karena itu akan merepotkan pelayan. Jika dia mau menunggu selama beberapa saat, kataku, pintu jelas akan dibuka ketika seorang keluar. Lalu aku pergi dan membawa kembali kembang gulaku, karena sejujurnya aku tidak menyukai tempat itu. Dasar pelit ya, udah bawa kembang gula, malah dibawa lagi. Aku tidak merasa nyaman di sana. Jelas seorang maklar bukan ku biasa. Oh, maksudnya jelas aku bukan seorang maklar biasa dan menurutku penampilanku sangat terhormat. Aku mengenakan mantel bulu, tapi perempuan itu masih duduk dengan nyaman dan bicara dengan tenang kepada anak-anaknya. Seakan dia sendirian. Selain itu, dia tampaknya habis menangis dan aku tidak tahan dengan orang yang tidak pernah merasa puas. Tempat itu dingin dan tidak ramah karena semuanya telah dibawa pergi. Padahal aku menyukai keramahan. Dalam perjalanan pulang, kuputuskan untuk memberi kesempatan lagi kepada Bastian karena aku tidak suka memecat orang. Aku lebih tahu daripada perempuan itu. Oh, ini kalimat yang tadi. Jadi dalam perjalanan pulang, kuputuskan untuk memberi kesempatan lagi kepada Bastian karena aku tidak suka memecat orang. Jadi Batapus berubah pikiran lagi, tetap akan memakai Bastian sebagai krani. Sekarang minggu pertama Stern. Tentu saja ada banyak hal yang tidak kusukai, tapi aku harus mematuhi persyaratan nomor 2. Yaitu tadi persyaratan nomor 2-nya tuh tidak boleh mengubah sumbangan tulisan Stern. Keluarga Rosmeyer pun berpendapat sama, tapi kurasa mereka memuji-muji Stern karena pemuda itu punya seorang paman di Hamburg yang berdagang gula. Salman benar-benar datang ke rumahku. Dia sudah bicara dengan Stern dan memberinya informasi mengenai beberapa kata dan hal yang tidak dipahami oleh pemuda itu. Kumohon pembaca dapat membaca dengan seksama bab-bab selanjutnya. Setelah itu, aku akan menyampaikan sesuatu yang lebih penting yang disusun sendiri olehku. Batavus Drug Stuffel Maklar Kopi, Firma Las & Co. Laurergreg nomor 37. Terima kasih teman-teman yang mengikuti diskusi pembacaan novel Max Havelaar Kamis senja ini. Kamis tanggal berapa sekarang? 15 April 2021. Ini sangat jelas bagaimana Multatuli menjelaskan lokasi rumahnya Salman yang berada di lantai 3 sebuah rumah di Dry Straat. Saya sih berpikir bahwa ini adalah ilustrasi dari rumah yang sekarang jadi Museum Multatuli di Amsterdam. Kemudian beberapa bagian juga disebutkan di tahun 1930-an bahwa Museum Multatuli bagian basementnya itu juga ditempati oleh pedagang
kelontong seperti yang diceritakan di dalam novel ini. Tadi ada beberapa hal yang mungkin misalnya ada lukisan Pan Peach. Mas Sigit mungkin mau menambahkan Leids Dwarstraat. Saya yang lain aja, Ube. Yang tadi ada tema sarung kan itu, ada tema sarung gitu kan? Betul. Yang Kebaya. kembali ke tema sarung, dan dari pakaian India itu kan, selendang India itu ya, sari itu ya, itu sebelumnya ada tulisan, ada kalimat dia mempunyai rambut seperti orang Cina, ada nggak seperti Cinanya ada. disebutkan? Oh ya betul. Betul. Berarti aku yang kelewatan ya, sebab di sini ada tulisan Cina. Nah, jadi itu menjelaskan rambutnya dikepang seperti betul. Cina, betul. Kemudian digulung, jadi sudah dikepang, kemudian digelung kayak gitu. Seperti perempuan-perempuan Jawa pada umumnya. Ya, jadi kalau di sini ya, sie hatte die das Haar wie eine Chinesin nach hinten gekämmt. Jadi dort eine Art wie Schleife oder Knoten. Jadi benar, jadi rambut itu disisir ke belakang, kemudian di sana dia dibuat dilipat gitu ya, ada ikatan gitu. Betul. Ya mungkin diikat. Seperti ya, atau ada buat ikatan gitu. Jadi mungkin seperti yang mau bilang tadi seperti sanggul itu ya, tapi mungkin itu diikat di belakang gitu. Itu ya, betul. Itu tadi Ube sebut Hamburg ya. Kota-kota itu memang harus perlu ditekankan, Ube. Jadi kalau orang nggak baca tulisan, mungkin nggak tahu bahwa yang kamu sebut itu Hamburg ya. Dalam bahasa Jerman itu memang tekanannya harus jelas gitu. Kalau Hamburg dikira hamburger. Oh iya, Hamburg. Kamu harus bilang Hamburg ya. Jadi yang benar itu Hamburg. Tapi memang dalam kota itu kadangkala nama sebutan kota itu kan misalkan München ya. München kan dalam bahasa Jerman München. Tapi dalam bahasa Inggris jadi Munich gitu. Munich. Ya. Munich ya. Nah, dalam terjemahan Indonesia mengikuti ajaran standar Inggris jadi Munich biasanya. Tapi kalau ini Hamburg nggak bisa dirubah, ini memang Hamburg. Jadi memang harus lebih jelas gitu. Oke, gitu aja catatanku. Tapi secara umum bagus sudah. Jadi penjelasannya terjemahnya juga lancar itu ya, dan kamu cukup dengan ritme penjelasan yang sangat slow dan mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih Mas Sigit. Sehat selalu untuk semuanya. Kemudian terima kasih sudah mengikuti kembali reading Max Havelaar yang ke-7 ini. Ya. Kembali ke Hendra, silakan. Ya, terima kasih untuk Mas Sigit dan teman-teman yang lain yang sudah tadi mengikuti reading group yang ke-7 ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di hari Kamis seperti biasa jam 3:30 untuk bab kelima. Jadi kita akan mulai membaca bab kelima. Ya, mungkin gitu aja. Kita akhiri. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah puasa yang hari ketiga di sini. Nah. Itu apa Mas di belakang banyak buku ya? Itu buku-buku? Iya, buku-buku koleksi buku-buku bekas itu. Itu ada apa? Ada kotak-kotak merah itu apa tuh? Yang mana? Itu kayak boneka itu. Oh iya, itu ya boneka, memang boneka dari apa namanya? Di sana musim apa sekarang? Suaranya Mas. Sedang musim semi. Jadi mulai musim semi, jadi bunga-bunga mulai tumbuh di taman-taman gitu kan.
Terus apa namanya? Ya, dingin tetap masih dingin. Nanti sore ada leading group kan, Ulysses kan ikut ya? Iya, Ya. udah dua kali nggak ikut terus saya. Ini sekarang baru bagus ini. Kenapa? Karena mulai hari ini itu masuk jilid 11, jadi baru di halaman kedua jilid 11 itu mudah didapatkan. Tapi kamu dapat emailnya kan, Ubeng? Saya belum dapat email. Oh lah, si Heri dapat email terus dia. Aku nggak ada. Itu email apa dikirim ke Multatuli Museum ya? Coba nanti saya cek Multatuli Museum. Coba. Atau mungkin nomor emailmu pribadi kasihkan aku, nanti tak kasihkan ke sana. Oke. Ya. Ya, kita akhiri saja biasa dengan sesi senyum-senyuman lah. Terima kasih. Iya, 1, 2, 3. Sip. Makasih. Yo, Makasih juga. sehat-sehat ya. Selamat Yo, puasa. mari.